Nikita Mirzani dikenal sebagai artis yang selalu berani bersuara dan tidak takut pada siapapun, apalagi di ruang sidang. Namun kali ini, tangisnya pecah. Bukan sekedar marah, tapi amarah yang bercampur luka. Nikita Mirzani terisak memohon agar sidang kasusnya dilanjutkan. Namun keputusan jaksa membuatnya histeris. Padahal, hari itu sidang baru berjalan sebentar, baru saja dihadirkan oleh dokter detektif alias Doktif yang sudah bersaksi sebagai orang yang berada di pihak Nikita. Namun, pada saat waktunya Nikita akan berbicara, semua dihentikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sidang lanjutan ini? Dan bagaimana nasib kasus yang tak kunjung selesai? Kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani sudah berbulan-bulan bergulir. Persidangan terbaru seharusnya menjadi lanjutan yang dinanti dan telah dijadwalkan pada 7 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang lanjutan ini masih terkait dengan dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha kecantikan Reza Gladys. Agenda hari itu adalah melanjutkan pemeriksaan saksi dan menghadirkan bukti tambahan yang diklaim bisa memperkuat posisi Nikita. Nikita membawa dokter detektif alias Doktif sebagai saksinya. Ya Ami. Ya Ami. Amin. Hari ini harus bebas, Ami. Bebas ya. Kuat ya, Ami. Doktif bersaksi sebagai orang yang berada di pihak Nikita untuk membuktikan bahwa tidak ada pemerasan terhadap Reza Gladys. Dengan percaya diri, Doktif membawa sebongkah barang bukti yang dianggapnya kuat. Dokter glowing banget. Semangat dong. Wah, ada apa? Sebelumnya ada apa? Bagi Nikita, sidang ini penting. Ia ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, sekaligus mengakhiri rangkaian sidang yang terasa berlarut-larut. Saat dirinya memohon hendak memutar sebuah rekaman suara sebagai bukti, hakim dengan tegas menolak. Silahkan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silahkan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti tangannya lama. Kecuali saya yang dilaporin. jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Hari ini adalah acaranya pembuktian dari penuntut umum. Saksi sudah siap. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Izinkan saya memutar rekaman yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Segala sesuatunya ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih.
Namun tiba-tiba pihak jaksa memutuskan untuk menunda sidang dengan alasan kesehatan Nikita. Nikita dikabarkan sedang sakit sehingga sidang tidak bisa dilanjutkan. Namun, ironisnya, Nikita sendiri justru hadir di ruang sidang, berdiri dengan tegar dan menyatakan dirinya sanggup menjalani proses tersebut dan bisa berobat esok hari. Tolong diperhatikan dulu ya. Diam dulu ya. Jadi demikian Pak, ini ada saksi lagi yang tidak cuma. Kalau mungkin bisa sebagai dari saksi dihadirkan saksi-saksi yang sudah disumpah tadi di situ masuk yang kita kasih tahu. Jadi kita sampaikan terdakwa hak saudara untuk bertanya pada saksi dokter. Sebentar. Bisa besok, Pak. Tolong, Pak. Berobat bisa besok, Pak. Saya masih mau sidang. Kesehatan itu sangat penting. Jadi majelis tidak mau undang-undang, majelis nanti disalahkan, ya silakan. Silakan saksi untuk dihadirkan, untuk kita kasih tahu. Yang mulia, saya masih mau sidang, yang mulia. Saya nggak mau ditunda, saya bisa berobat besok. Kan besok masih Jumat. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kita majelis sudah koordinasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya, jadi hari ini. Aku maunya sih besok. Aku masih kuat, Pak. Aku masih kuat, Pak, buat ngikutin sidang. Besok aja ke rumah sakit. Tolonglah, Pak. Saya udah menunggu begitu lama, Pak. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Nanti kita minta datang lagi Dr. Samira. Nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya. Tapi saya Hak masih saudara tetap diberikan. nggak mau, Pak. Sekarang dong, saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu, Pak. Kasihan banget dong, Pak. Apa ini? Aduh, ya Allah. Gimana mau sidang, Pak? Besok saja kalau nggak mau berobat besok saya. Kasih kesempatan Pak, masih kuat. Silakan saksi cepat masuknya. Sidang, Pak. Yang mulia, saya masih mau sidang, saya masih sanggup, Yang mulia. Berobatnya besok aja. Seketika, suasana ruang sidang berubah panas. Nikita berdiri, wajahnya memerah. Ia memprotes keras keputusan jaksa. Suaranya meninggi, penuh emosi, mempersoalkan alasan penundaan. Apalagi ada seorang jaksa penuntut umum yang merekam kemarahan Nikita. Setelah kericuhan reda, hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang ke tanggal berikutnya. Namun, jadwalnya belum ditetapkan secara resmi. Setelah sidang selesai, Nikita langsung mendatangi Arkana, anak Nikita yang sempat hadir di dalam ruang sidang. Tak tertahankan, Nikita langsung memeluk anak bungsunya itu.
Bagi Nikita, ini berarti perjuangan akan semakin panjang. Setiap penundaan berarti waktu, tenaga, dan biaya yang semakin terkuras. Mail sebagai asisten dan sahabat Nikita yang ikut terseret kasus ini pun merasa kecewa dengan penundaan sidang lanjutan hari itu. Tahu deh Mail, katanya 2 orang nggak ada, terus udah gitu besok saksi ahli ahli sama saksi lagi 2. Melihat kesaksian Doktif ini gimana nih tadi? Mungkin udah denger belum dari yang di dalam? Oke, mana mau denger, orang Mail nggak megang apa-apa di dalam. Aduh, perasaan deh. Tapi tadi Abi ngasih reaksi nyeleneh gitu mukanya ketika Doktif ngasih kesaksian kan. Emang iya? Iya, aku bilang Mail tadi sakit dia. Mail nggak tahu, Mail tahu dia sakit karena tadi dia balik yang jam 12 itu dia balik ke jam 12 jam 2 ya. Persidangan kan gak dilanjutin ya buat minggu depan karena Nikita sendiri sakit. Kecewa. Kenapa ya kecewa? Kondisi tapi gimana Mail kondisinya? Kecewa sama tadi saksi yang dari bank. Kenapa dia tanpa ngasih tahu Mail, dia tiba-tiba ngeprint koran rekening Mail. Air mata yang tumpah di ruang sidang itu bukan sekedar tanda kelemahan, tapi juga simbol lelahnya seorang Nikita Mirzani menghadapi proses hukum yang panjang dan penuh drama. Kasus ini belum berakhir, masih ada babak-babak berikutnya yang akan menentukan apakah Nikita Mirzani bebas dari tuduhan atau harus menerima vonis yang tidak ia harapkan. Gimana perasaan kamu melihat Nikita yang nangis berlutut di dalam ruang sidang hari itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.